Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep pendidikan berdasarkan Quran Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Sebelumnya izin kepada Bapak dosen dan Ibu dosen pengampu tafsir Tarbawi. Yang pertama ada Quran Surah Al-Kahfi ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin khadban wa ammal khulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakawatan wa aqraba ruhman wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahta kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطيع عليه صبرا. Yang artinya dia berkata, inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepada makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang yang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zolim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memangsa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim dekat itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan ayah mereka adalah orang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman seraya menceritakan tentang keduanya bahwa keduanya berjalan, yakni setelah 2 kali perjalanan sebelumnya, hingga ketika mereka sampai kepada penduduk suatu negeri. Kemudian keduanya mendapatkan di negeri itu dinding rumah yang hendak roboh karena dinding bukan menurut hakikatnya tetapi dalam berbagai perbincangan. Maksudnya karena mereka tidak mau menjamu ketika kiranya jika engkau tidak bekerja secara cuma-cuma untuk mereka, maka aku tidak boleh memperkenalkan dirimu bersamaku lagi, dan sekarang inilah perpisahan antara diriku dengan dirimu. Aku akan memberitahukan kepadamu perkawinan, yakni penafsiran ma lam tastati' alaihi sabran, yang artinya tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.
Dalam hadis yang diriwayatkan dari dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi, al-gulamul ladzi fatalahul khidru tub'ah yauma tubi'ah kafiran. Anak yang dibunuh oleh Khidir itu telah ditetapkan pada hari penetapan sebagai seorang kafir. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari hadis Ibnu Ishaq dari Sa'id dari Ibnu Abbas. Oleh karena itu, Khidir berkata, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin dan kami khawatir bahwa ia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Maksudnya, kecintaan kedua orang tuanya akan menjadikan mereka mengikuti kekafiran anak tersebut. Maka hendaklah seorang ridha terhadap ketetapan Allah, karena sesungguhnya ketetapan Allah bagi seorang mukmin tentang sesuatu yang tidak disukainya itu merupakan satu hal yang lebih baik. Sesuatu hal yang lebih baik baginya daripada ketetapan yang mengenai apa yang ia sukai. Benar apa yang disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, la yaqdillahu limu'minin qada'an illa kana khairan lahu. Allah tidak menetapkan suatu ketetapan bagi seorang mukmin melainkan merupakan kebaikan baginya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia sangat baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 216. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman juga, wa faradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairum minhu zakatan wa aqraba rahman. Mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayang kepada ibu bapaknya, yakni anak yang lebih suci dari anak tersebut, yaitu yang kedua orang tuanya itu lebih sayang terhadapnya daripada anak itu. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir. Qatadah berkata, yang mana anak itu akan lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun tafsiran dari Makkiyah yaitu yang ayat 78 Quran surah Al-Kahfi. Tafsir surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 80 ini khususnya menjelaskan jawaban Khidir kepada Musa. Pertanyaanmu yang ketiga kalinya ini adalah penyebab perpisahan antara aku dan kamu. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa sebab perpisahan itu tidak terjadi pada pertanyaan pertama dan kedua. Oleh karena itu, pertanyaan pertama dan kedua itu menyangkut perbuatan yang mungkar, yaitu membunuh anak yang tidak berdosa dan membuat lubang merusak pada dinding kapal. Maka wajarlah bila dimaafkan. Adapun pertanyaan yang ketiga adalah Khidir berbuat baik kepada orang yang kikir, yang tidak mau memberikan jamuan kepadanya, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, tidak perlu disangkal dan dipertanyakan. Kemudian tafsir dari Makkiyah di ayat 79 ini, Khidir menerangkan sebab ia mengerjakan sebagai tindakan yang telah dilakukannya. Adapun perbuatan Khidir melubangi perahu karena perahu itu kepunyaan satu kaum yang sangat lemah dan miskin. Mereka tidak mampu menolak kezaliman raja yang merampas perahunya itu, dan mereka mempergunakan perahu itu untuk menambah penghasilannya dengan mengangkut barang-barang dagangannya atau menyewakannya pada orang-orang lain. Nah, Khidir sengaja membuat cacat pada perahu itu dengan jalan melubanginya karena di hadapannya ada seorang raja zalim yang suka merampas dan menyita setiap perahu yang utuh dan tidak mengambil perahu yang cacat. Sehingga karena adanya cacat tersebut, perahu itu akan selamat. Nah, para nabi biasanya menetapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang nampak di depannya. Nah, sedangkan soal-soal yang merupakan rahasia diserahkan kepada kebijaksanaan Allah sesuai dengan bunyi sebuah hadis yang dikutip dari kitab tafsir Al-Maraghi jilid 6 halaman 7 sebagai berikut. Nahnu nahkum bidzauhir wallahu yatawallas sarair. Kami para nabi menetapkan sesuatu sesuai dengan fakta yang nampak dalam pandangan mata, sedangkan Allah mengetahui pada hakikatnya.
Kemudian ayat ke-80 tafsir Makkiyah itu, adapun anak yang dibunuh itu adalah anak yang kafir sedangkan kedua orang tuanya termasuk orang yang sungguh-sungguh beriman, maka kami khawatir karena kecintaan kedua orang tuanya kepada anak itu keduanya akan tertarik kepada kekafiran. Qatada pun berkata, kedua orang tuanya gembira ketika anak itu dilahirkan dan keduanya bersedih ketika anak itu terbunuh. Boleh tafsiran ayat ke-81 yaitu, nah ayat ini menjelaskan bahwa Khidir mengharapkan supaya Allah itu memberi rezeki kepada kedua orang tuanya dan seorang laki-laki yang lebih baik dari anaknya yang telah dibunuh itu dan lebih banyak kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Tindakan Khidir ini membunuh anak tersebut dilandasi oleh keinginan agar pada waktunya Allah dapat menggantikan anak itu dengan yang lebih baik akhlaknya. Kemudian tafsiran ayat tafsir Makkiyah ayat 82, adapun yang menjadi pendorong bagi Khidir untuk menegakkan dinding itu adalah karena di bawahnya ada harta simpanan milik dua orang anak yatim di kota itu, sedangkan ayahnya seorang yang saleh. Allah memerintahkan kepada Khidir supaya menegakkan dinding itu karena jika dinding itu jatuh atau roboh niscaya harta simpanan tersebut akan nampak terlihat dan dikhawatirkan akan dicorangi orang. Nah, Allah juga menghendaki agar kedua anak yatim itu mencapai umur dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sendiri dari bawah dinding sebagai rahmat daripadanya. Khidir juga tidak mengerjakan semua pekerjaan itu atas dorongan dan kemauannya sendiri, melainkan semata-mata atas perintah Allah karena sesuai tindakannya berakibat merugikan harta benda manusia dan pertumpahan darah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan izin dan wahyu dari Allah. Adapun pelajaran moral, etika, dan akhlak dari surat Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini yaitu pelajaran atau hikmah yang terdapat di balik kisah-kisah yang terdapat dalam Quran, yakni bukan hanya untuk menyampaikan tentang sejarah umat masa lalu saja, namun lebih dari itu, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran tersebut adalah untuk dijadikan sebagai pelajaran karena dalam kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Quran banyak mengandung pesan-pesan moral untuk umatnya yang akan datang. Demikian juga dengan kisah perjalanan Nabi Musa dan Abdul Saleh. Ini sangat penuh dengan pelajaran yang harus kita petik. Yaitu salah satunya yang pertama itu ada larangan untuk berkelakuan sombong, merasa bangga atas ilmu yang telah dimiliki. Jadi, bahwasanya kalau kita memiliki banyak ilmu, tidak usahlah bersombong. Kemudian yang kedua itu ada anjuran untuk melakukan studi banding terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dan jangan terburu-buru dalam menghukumi sesuatu karena bisa saja terdapat suatu hal yang tidak kita ketahui. Kemudian yang ketiga itu ada kewajiban menuntut ilmu bagi muslim. Kemudian yang keempat adalah jangan menilai seseorang berdasarkan status sosialnya. Allah SWT mengajarkan nabinya agar tidak meminta segera mendatangkan hukuman bagi orang-orang mendustakannya. Karena dengan pembinasaan maka akan terjadi pembinasaan dan kemusnahan di dunia. Kemudian yaitu ada jangan membantah sesuatu yang disampaikan oleh orang yang telah terbukti ahli dalam bidang tersebut. Tekad yang kuat, sabar dan bersungguh-sungguh harus dimiliki oleh setiap pelajar. Kemudian seorang pendidik. Nah, seorang pendidik hendaknya menuntun anak didiknya itu dan memberitahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu. Bahkan mengarahkan anak didiknya untuk tidak mempelajari sesuatu yang tidak sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak didiknya. Nah, kemudian ada dalam mengucapkan sebuah janji, kita tidak boleh melepaskan diri dari tuntunan syariat. Kemudian selanjutnya adanya kebolehan untuk melakukan kemudaratan yang kecil menghindari kemudaratan yang sangat lebih besar. Kemudian terakhir ada berbaik sangka, patuh dan taat atas petunjuk guru. Yang bisa saya simpulkan dari Quran surah Al-Kahfi ayat 78 ini sampai 80, pendidikan mengalami perkembangan yang pesat sejalan dengan proses tumbuh kembangnya masyarakat, suku dan bangsa, dan setiap bangsa memiliki cara sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan pemahaman, pengertian dan tujuan dari kehidupan yang dihayati, diyakni dan yang dipelihara serta dihormati. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.